Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin Allah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini bersama-sama menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengubah pola pikir umatnya dari pola pikir jahiliyah kepada pola pikir Islamiyah yang penuh dengan akhlakul karimah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Herawati SPD, dan yang kami hormati kepada Bapak dan Ibu Guru Sekolah SMP Negeri 1 Tangan-Tangan yang sudah kiranya meluangkan waktu untuk dapat berhadir ke ruangan ini. Baiklah, untuk menambahkan keberkahan acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan pembacaan surat Al-Fatihah dalam hati kita masing-masing. Pembacaan surat Al-Fatihah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi dapat menambahkan keberkahan acara pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan arahan serta bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Kepada Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Salawat berkirim salam marilah sama-sama kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita telah dibawa dari alam kebodohan ke alam yang berkecukupan. Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Tangan-Tangan yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, serta staf karyawan ada ya, staf karyawan SMP Negeri 1 Tangan-Tangan yang saya hormati, dan istimewa sekali kepada Bapak Ibu guru yang sedang menyelesaikan pendidikannya di pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Jadi di sini kita semua diundang. Jadi kan? Kita semua diundang ke dalam ruangan ini. Mungkin sebentar lagi ada beberapa hal yang mungkin mereka ini kegiatan satu mungkin kegiatan dari pendidikan guru penggerak yang harus mereka selesaikan. Jadi semoga dengan adanya guru penggerak di sekolah kita, nanti sekolah kita mungkin lebih maju lagi ya Bu ya. Mungkin lebih lebih kreatif lagi kita ini. Yang kita satu orang. Jadi tahun ini angkatan 11 ini kita ada tiga orang. Nanti kita ada guru penggerak 4 orang. Alhamdulillah. Jadi semoga nanti ilmu-ilmu yang ada di mereka ini bisa ditransferkan kepada kita dan nantinya semua kita menjadi guru penggerak ya Pak ya. Biar sekolah kita lebih maju, lebih sejahtera, lebih berkualitas ya. Jadi dalam hal ini saya pun diminta untuk
menyampaikan sepatah dua kata sekaligus membuka acara ini. Acara ini adalah pengimbasan budaya positif bagi guru penggerak angkatan ke-11. Berarti dengan ini saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan beserta memberikan sedikit bimbingan dan arahan kepada kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, mengingat acara kita ini memang pelaksanaannya itu sangat terbatas, waktu kita pun kita batasi ya. Nah, jadi langsung saja di sini saya akan membuka kegiatannya. Sebelumnya saya ini walaupun sudah saling kenal, tapi ingin saya perkenalkan lagi. Di sini nanti kan saya Amalia Sabrina sebagai moderator. Kemudian nanti untuk penyampaian materi pertama itu ada Ibu Reza Wanima, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Faisal Hasdari Manahap, dan terakhir nanti saya sendiri. Nah, jadi hari ini kami mengajak Bapak Ibu berkumpul di sini. Sebelumnya saya apresiasi dan minta maaf apabila mengganggu kegiatan pembelajaran kita. Tapi di sini kita bersama-sama kembali nanti akan menguak materi tentang budaya positif. Nah, jadi dalam budaya positif ini nanti akan ada banyak sekali beberapa materi yang akan kita sampaikan. Terima kasih Bu. Ya, jadi materi budaya positif ini merupakan modul 1.4 yang kami pelajari dan akan didesimilasikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, sebelum kita memulai forum ini, dari depan ini sudah ada kesepakatan forum desiminasi. Yang pertama, kita saling menghargai. Yang kedua, berperan aktif selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, mengikuti kegiatan sampai selesai. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan ruangan kelas. Nah, kira-kira dari kesempatan forum desiminasi ini ada nggak yang perlu kita tambah atau kita kurangkan ya Bapak Ibu? Ada yang perlu kita tambah atau kita kurangi atau sudah cukup? Cukup ya. Nah, kalau cukup, alhamdulillah berarti ini kita sepakati bersama. Oke, lanjut Bu Reza. Nah, budaya positif. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Bagaimana cara kita mewujudkan budaya positif ini? Tentu nanti ada nilai-nilai, ada keyakinan, ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita terapkan dari sekolah. Nah, di pada hari ini kita akan sama-sama membahas bahwa ada beberapa hal proses kegiatan yang kita lakukan yang dapat berpihak pada murid. Jadi budaya positif ini sama-sama enak di gurunya dan enak dijalankan oleh muridnya. Lanjut Bu Desa. Nah, dalam pemaparan hari ini nanti ada beberapa materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada materi tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua ada kebutuhan dasar. Mungkin di sini maksudnya nanti kebutuhan dasar murid itu apa saja. Dan yang berikutnya ada teori motivasi. Motivasi itu kan rasa ingin tahu, rasa ingin bergerak, kira-kira apa motivasi siswa itu sehingga melakukan kesalahan. Kemudian yang keempat ada keyakinan kelas. Nah, akan kita bahas juga di sini bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang baik dan benar. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke, karena cuacanya panas dan kita juga siang ini mulai mungkin ngantuk, pikiran juga mungkin tidak stabil lagi. Seperti biasa kita mulai dulu dengan ice breaking. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan berdiri dulu. Kita
Kita refresh dulu pikiran kita supaya sama-sama santai dan bahagia ya. Ibu lupa berdiri dulu sebentar seperti yang masih lagi. Ya, jadi speaking-nya ini sebenarnya master speaking ini Faisal ya. Tadi berhubung saya buka, boleh saya awali dulu nanti dilanjutkan sama beliau. Nah, ibu semuanya tahu lagu kopi saya bundar ya? Yang mana lagunya? Kopi saya bundar, bundar kopi saya. Kalau tidak bundar, bukan kopi saya. Oke, kita buat pakai gaya ya. Kopi berarti kopi. Saya gini. Bundar, bundar, naik dua tangan, bundar. Kopi saya bundar, bundar kopi saya. Kalau tidak bundar, bukan kopi saya. Oke, sekarang semuanya sama-sama bernyanyi ya. Tidak ada yang tidak bernyanyi ya. Pakai gerakan. Ya, sama-sama pakai gerakan ya. Tidak ada yang tidak bernyanyi. Semuanya saya lihat mulutnya ya. Ketika mulutnya ya Pak Dedi ya. Ya, bisa bantu. Oke. 1, 2, 3. Kopi saya bundar, bundar kopi saya. Kalau tidak bundar, bukan kopi saya. Oke, semuanya pintar sekali bernyanyi ya. Oke, siap Bu. Nah, sekarang masih yang sama, pakai nyanyi, pakai gerakan, tapi ada bagian yang kita hilangkan. Ada bagian saya, nggak boleh pakai suara, cuma gini. Oke, kopi, ya gitu ya, ya. Oke, sama-sama ya. Nanti ini bisa kita terapkan di kelas sama anak-anak ya. Oke, 1, 2. Kata apa tadi yang tidak pakai suara? Saya konsentrasi ya. 1, 2, 3. Kopi bundar, bundar kopi. Tidak konsentrasi ya. Oke, pakai hubungan ini kalau saya. Nah, sekali lagi ya, kita ulangi ya. Sekarang kata saya kita hilangkan, kata kopi hilangkan. Oke? Ya, saya dan kopi ya. Oke, semangat ini semuanya. 1, 2, 3. Bundar, bundar. Siapa? Boleh nggak? Oke, kalau lagi sekali lagi Bu, boleh sekali lagi konsentrasi Bu ya. 1, 2, 3. Bundar, bundar. Kalau tidak bundar, bukan. Oke. Nah, kalau kita konsentrasi kayak gini, silahkan dulu Bapak Ibu ya. Sudah senang semuanya, lalu kita mulai. Nah, untuk menyampaikan materi pertama, langsung saja kita akan persilakan kepada Ibu Reza. Kepada Ibu Reza, saya persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Amalia Zalbina. Sebelum saya memulai materi pertama, di sini kita akan membahas pertama dulu. Tadi yang bab satunya ada disiplin positif. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita mulai tentang disiplin positif, kita harus kenali dulu paradigma baru pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu tahu profil pelajar Pancasila? Ada berapa elemennya? Ada 6 elemen profil pelajar Pancasila yang sering ya dinyanyikan oleh anak-anak didik kita.
dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, program belajar Pancasila ini adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Pendidikan yang ingin kita capai itu, menurut Ki Hajar Dewantara, haruslah di sini ada pendidikan yang diibaratkan seperti seorang petani. Petani yang bekerja di sawah menanam padi. Padinya ditanam, dirawat, diberi pupuk, dihilangkan gulma, dihilangkan hamanya, sehingga dia tumbuh dan berkembang menjadi padi terbaik. Ketika dipanen, padinya pun menjadi padi yang berkualitas dengan panen terbaik. Nah, seperti itulah seorang guru. Guru yang diharapkan itu berperilaku seperti ibaratnya petani tadi. Dia menanam padi menjadi padi, tidak memaksa padi menjadi gandum atau memaksa gandum menjadi jagung. Kita juga seperti itu. Seorang guru jangan memaksa anak didik yang maunya jadi ini, kita paksa dia jadi yang lain. Dia maunya seperti ini, kita paksa seperti yang lain. Nah, pembelajaran yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu juga harus memperhatikan kebutuhan peserta didik. Seperti petani tadi, memperhatikan misalnya dia tanam padi, kebutuhan padi itu apa? Ditanamnya mungkin dia butuh air, dia butuh pupuk. Jangan menanam padi sesuai cara menanam jagung, itu beda. Kalau kita tanam padi sesuai menanam jagung, itu padinya tak akan tumbuh secara maksimal. Seperti itu juga ketika kita mendidik siswa dan murid kita. Jangan kita paksa siswa kita yang mungkin hobinya seni untuk bisa matematika. Mungkin dia perlu belajar dasar-dasarnya, tapi jangan terlalu dipaksakan. Seperti tadi padi, dipaksa menjadi jagung, seperti itu ya. Selanjutnya, kita masuk ke disiplin positif. Sebelum ini juga ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, saya minta kesediaan 2 orang untuk maju ke depan. Kita ada sedikit praktek yang dari praktek itu kita akan melihat teori kontrol seperti apa yang kita lakukan selama ini. Siapa kira-kira 2 orang untuk mempraktikkan ke depan? Mungkin bapak-bapak dua-duanya boleh? Siapa? Pak Dedi dan Pak Salmina, silakan. 2 orang. Ayo bapak-bapak, Pak Dedi dan Pak Salmina. Ini nggak harus berbicara. Mungkin kalau berbicara cuma berbicara berdua ya. Silakan disebutkan dulu. Nah, di sini dari praktik ini kita akan melihat teori kontrol seperti apa sih sebenarnya yang kita pahami sebelum ini. Silakan di tengah mungkin bisa dulu bapaknya kita ini. Oke, di sini Pak Salmina dan Pak Dedi, saya minta tolong salah satunya akan menggenggam kedua tangannya. Siapa kira-kira? Pak Salmina boleh. Nah, anggaplah yang Bapak genggam itu sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh diambil orang lain. Buka belah kalau bisa. Dan Pak Dedi tugasnya membuka. Bagaimana caranya terserah, harus bisa membuka genggaman Pak Salmina. Apakah itu dengan bujukan, dengan marah-marah, dengan paksaan, terserah. Silakan dimulai Pak Dedi. Boleh gerakan, boleh ucapan, Pak. Kalau dibuka dong, tangannya misalnya. Nggak mau dibuka. Sesuatu yang sangat berharga bagi Pak Salmina. Mau diambil sama Pak Dedi. Apa ada yang mana? Oh, dikasih duit? Lihat dan mengambil.
Oke, sudah dibuka tepuk tangannya dulu. Silakan dulu Kak Dedi dan Kak Samina. Terima kasih untuk kesediaannya. Ini mau ke tempat itu aja rebutan dulu ya. Oke, dari praktik yang dilakukan oleh Kak Samina dan Kak Dedi, Bapak Ibu kira-kira melihat kontrolnya ada di tangan siapa sebenarnya? Kak Samina. Tadi Pak Dedi awal-awalnya mencoba merayu, membujuk, tapi tidak dibuka kalau memang Kak Samina tidak berkeinginan. Nah, dari sini kita tahu kalau misalnya keinginan seseorang itu tidak bisa kita paksakan. Jadi tergantung pada pribadi dia maukah dia buka atau enggak. Nah, dari situ ada empat miskonsepsi kesalahan kita dalam memahami teori kontrol. Yang pertama itu si guru mengontrol murid. Kita sering kalau di kelas kita memaksa murid kalian harus duduk diam, duduk rapi, belajar yang rajin. Kita apakan dengan paksaan, dengan aturan, kita paksa murid kita seperti itu. Kita kontrol murid kita. Dalam anggapan kita sebagai guru kita punya hak untuk mengontrol mereka. Tapi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol mereka jikalau mereka tidak bersedia. Anak-anak yang baik, kenapa dia bisa rapi, bisa belajar dengan rajin? Karena mereka bersedia dikontrol oleh gurunya. Mungkin seperti itu ya. Yang kedua, ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya bagaimana penguatan positif? Nah, kalau kamu belajar rajin, nanti kamu jadi orang hebat. Nah, itu kan bentuk bujukan penguatan positif. Sama dengan tadi bujukan Pak Dedi terhadap Pak Samina. Kalau kita lihat kan itu penguatannya bentuknya positif, tapi tetap saja kontrolnya ada di Pak Samina. Tidak bisa dikontrol oleh Pak Dedi seperti itu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin kita sering ya beranggapan orang yang sering dimarah-marahi atau yang sering dibentak itu dia lebih kuat. Mungkin Bapak Ibu berpikir juga anak yang di rumahnya ditempa dengan masalah-masalah, sering dimarahi oleh orang tua, dia akan menjadi karakter yang kokoh, yang kuat. Tapi sebenarnya dia memendam masalah yang suatu saat bisa menjadi membom untuk dirinya. Jadi itu tidak selamanya bermanfaat. Tidak sesuai dengan teori kontrol positif. Oke, yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sering kalau misalnya di rumah kita beranggapan, mungkin Bapak Ibu yang punya anak itu beranggapan karena sudah menjadi orang tua, mereka berhak memaksa anak. Kamu hari ini harus belajar ini, kamu harus ikut les ini, kamu harus seperti ini. Nah, itu sebenarnya kalau mereka bersedia, mereka melakukan. Tapi kalau mereka tidak bersedia, mereka tidak akan mau. Yang ada mereka hanya membangkang. Di sini kita akan melihat bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon menuju pendekatan teori kontrol. Kita akan mencoba mengontrol perilaku siswa, tapi berupa dari stimulus respon. Bapak Ibu pernah dengar teori stimulus respon yang seperti tikus diberi makan, dia akan datang, kalau misalnya diberi hukuman, dia akan takut seperti itu. Nah, ini juga sama ketika stimulus respon, ada beberapa hal di sini. Yang pertama ada yang tes kebutuhan kita sama. Pada stimulus dan respon, dia menganggap semua orang tuh sama seperti percobaan tikus, sama semua, bukan ada berbeda. Tapi kita manusia itu unik, kita punya kebutuhan yang berbeda dan harus diperlakukan berbeda. Pada teori kontrol, realitas dan kebutuhan kita berbeda. Anak yang tinggal di desa dengan anak yang tinggal di kota, kebutuhan belajarnya akan berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sama ketika kita melihat teori tikus tadi, mereka mungkin akan melihat semuanya tikus. Tapi ketika kita lihat di siswa, jangan kita melihat siswa walaupun mereka menggunakan seragam yang sama. Misalnya pas pacaran kita lihat mereka sama semua. Mungkin
jangan hanya melihat dunia dari sudut pandang kita saja. Orang lain mungkin melihat yang berbeda. Sama seperti ketika kita melihat, saya melihat ke belakang, yang saya lihat adalah Bapak Ibu dan dinding yang di belakang. Tapi Bapak Ibu melihat di depan, yang dilihat adalah spanduk dan lampu yang di sini. Jadi sudut pandang kita berbeda. Jadi coba memahami sudut pandang orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada stimulus respon, perilaku buruk pelanggaran itu dianggap sebagai kesalahan. Tapi kalau teori kontrol tidak. Setiap mereka berbuat dia punya tujuan. Anak keluar kelas, setiap pelajaran dia selalu keluar kelas. Pasti ada alasannya. Apakah dia bosan atau mungkin dia memang harus ke kamar mandi setiap 5 jam sekali, mungkin itu pasti punya alasan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Orang lain juga bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Seorang anak hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain tadi ya. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Ketika kita membujuk anak-anak gagal, jadi kita paksa dia, itu menurut stimulus respon. Kalau pada teori kontrol itu ada kolaborasi, ada kerjasama antara guru dan siswa. Nah, tadi judulnya disiplin positif. Ini baru masuk ke disiplin. Apa itu disiplin? Sebelumnya mungkin Bapak Ibu menganggap disiplin itu sebagai aturan. Benar? Ketika dibilang disiplin, oh berarti saya harus tepat waktu, berseragam yang dikenakan sesuai dengan aturan seperti itu ya. Tapi sebenarnya disiplin itu adalah belajar mengontrol diri atas tanggung jawab atas apa yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Itu kalau disiplin saja. Tapi kalau disiplin positif bagaimana? Disiplin positif itu cara penerapan disiplin tanpa menggunakan penghargaan ataupun hukuman. Nah, biasanya kalau kita menerapkan disiplin pasti ada hukumannya ya. Jadi kalau kamu salah, kamu akan seperti ini. Kalau kamu berbuat seperti ini, kamu tidak akan dapat penghargaan seperti itu. Nah, membantu siswa untuk memiliki disiplin diri ini punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya siswa kita berperilaku sesuai dengan nilai yang diyakini. Kalau misalnya di Indonesia kita kenal dengan topik belajar Pancasila. Itu adalah salah satu nilai kebajikan universal yang diyakini di Indonesia dan diharapkan untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Apa itu nilai kebajikan universal? Bapak Ibu, kita tahu kalau nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik ya. Kalau nilai-nilai yang baik menurut kita, orang lain belum tentu. Tapi kalau sudah namanya nilai kebajikan universal, artinya nilai kebajikan itu diterima oleh semua kalangan. Tidak terbatas akan ras, suku, negara maupun agama. Orang Islam menganggap menghormati itu penting. Orang Kristen juga seperti itu. Berarti menghormati itu dianggap nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini banyak contohnya ya. Tapi di sini saya hanya ingin menyampaikan 2 jenis. Satu, profil belajar Pancasila, yaitu nilai kebajikan universal di Indonesia, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan pluralisme. Dan yang kedua ini ada Ibu Primary Years Program (PYP), salah satu program nilai kebajikan universal di luar negeri ya. Ini yang diyakini oleh mereka. Kalau kita lihat nilai-nilai ini juga kita meyakini benar. Misalnya toleransi, kita juga punya nilai toleransi di berkebinekaan global. Rasa hormat juga ada, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan dan seterusnya. Berarti kebajikan universal itu semua kita percayai walaupun kita beda negara, beda agama ya. Next. Oke. Di sini teori motivasi. Bapak Ibu datang ke sini, alasannya kenapa? Bisa berikan salah satu alasan? Hadir ke ruangan ini kira-kira untuk apa? Ya, Bu Rima. Yang pertama karena diri. Yang pertama karena diundang. Yang kedua rasa ingin tahu apa sih ngapain sih kemarin? Apa itu designasi? Jadi rasa kepo itu yang Saya ingin tahu ya. Oke, ada nggak yang datang ke sini karena kalau saya nggak datang nanti dimarahin atau takut hukuman? Kan sering tuh kalau di sekolah anak-anak
menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri dan nilai-nilai yang diyakini seperti nilai-nilai kebaikan universal yang kita yakini tadi. Kita yakin kalau dengan kita belajar kita akan menjadi orang yang berguna misalnya. Nah itu menjadi motivasi internal kita, alasan mengapa kita berubah. Next one. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita sering menggunakan hukuman ketika anak-anak melanggar peraturan atau berbuat kesalahan. Ada juga konsekuensi, dan yang terakhir di sini restitusi akan kita pelajari. Mungkin restitusi itu sesuatu yang baru dan sangat penting untuk kita. Di sini hukuman itu sifatnya itu memaksa. Kita memaksa siswa, kamu karena buat salah kamu harus gini. Jadi sifatnya memaksa. Kemudian menyakitkan. Misalnya, karena kamu tidak mencatat, kamu harus berdiri di depan kelas. Dia akan merasa menyakitkan, merasa malu, dan efeknya itu berbahaya. Akan timbul mungkin nanti rasa marah kepada guru yang memberikan hukuman, atau rasa malu yang membuat dia tidak percaya diri. Itu efek jangka panjang. Dan akibat lainnya, dia akan membenci peraturan. Ketika dikatakan peraturan, dia akan menghindar. Kemudian ada tindakan kritik. Dalam hukuman ini yang dilakukan oleh guru kepada murid yang melanggar adalah mengkritik, menyindir, menghakimi. Kamu salah, kamu telah berbuat seperti ini, kamu sudah melanggar apa? Kamu tidak sesuai norma-norma misalnya. Dia langsung menyalahkan, menghakimi, menganggap kalian itu sudah salah. Kemudian mendorong menyembunyikan kesalahan. Ketika anak-anak berbuat salah itu, dia pasti akan takut untuk diberi hukuman. Jadi yang dilakukan adalah menyembunyikan kalau misalnya dia berbuat salah. Kemudian dampaknya marah, merasa bersalah, mengenal diri dan dibuat oleh guru. Dibuat oleh guru ini bagaimana? Hukuman itu dibuat oleh guru. Ketika anak telat ke sekolah, guru akan berkata, karena kamu terlambat, kamu harus membersihkan WC. Jadi hukuman itu guru yang memberikan. Siswa hanya menerima dan dipaksa untuk menerima. Dan kata-kata yang sering diucapkan oleh guru itu peraturannya adalah ini, jadi kamu harus ini. Oke, kemudian konsekuensi itu ada ketidaknyamanannya itu untuk jangka pendek, menghormati aturan. Tindakan yang dilakukan oleh guru itu adalah membantu murid yang membuat kesalahan. Guru akan menyatakan aturan. Nah, kamu kan berbuat salah. Aturan kita kan seperti ini. Datang ke sekolah itu jam 7.20 sudah di sekolah. Jadi dia menyampaikan dulu aturan-aturan apa. Kemudian apa dampak dari konsekuensi ini? Anak-anak akan mencoba belajar taat aturan. Dampaknya apa? Paling dia hanya kehilangan hak sebentar. Haknya apa? Hak waktu. Kemudian kata-kata yang bisa diucapkan adalah apa aturan yang berlaku sekolah kita. Apakah kamu mampu melakukan hal ini untuk sebagai konsekuensi dari kesalahan? Dan yang terakhir itu teori restitusi, itu masuk kepada teori kontrol. Untuk restitusi ini lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Amel. Jadi demikian penjelasan dari saya. Kembali saya serahkan mikrofon ini kepada Ibu Moderator. Terima kasih untuk perhatian Bapak. Baiklah, terima kasih Ibu Reza. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Faisal untuk materi yang ketiga dan keempat. Kepada Bapak Faisal kami persilakan. Terima kasih Ibu Amel yang Sabrina. Kepada Ibu izin berbagi juga saya Teguh Wisnu. Ya, saya biasanya akan menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu profil pelajar Pancasila ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Tepuk tangannya. Lepas gotong royong mandiri. Sekali lagi semuanya. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Ini kan lokal
berikan semangat. Baik, untuk fokus kita sedikit sekali lagi untuk fokus ini supaya lebih semangat lagi. Oke, kerjakan yang saya lakukan, jangan kerjakan yang tidak saya katakan. Kerjakan apa yang saya katakan, jangan kerjakan apa yang tidak saya katakan. Kerjakan kalau ada kata I see, saya katakan. Coba bilang I see. Oke, oke Bapak dan Ibu silakan berdiri. Nah, fokus. Kerjakan kalau saya bilang I see. Silakan dulu. Fokus. Ini fokus nih. I see dulu. I see. Senyum. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Fokus. Fokus. Apa bisa nggak ada I see-nya? Sekali lagi. I see tepuk tangan. I see senyum. I see berdiri. I see hormat. I see hormat. Gerak. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan dulu. Oke, I see silakan dulu. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Tepuk tangan sekali lagi ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Baik. Hai. Halo. Baik, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini seorang psikiater dalam William Glasser itu katakan seluruh tindakan kita ini Bapak dan Ibu, ini semuanya punya motif atau memiliki kebutuhan dasar kita. Ya, begitu juga anak-anak kita. Apa yang mereka lakukan itu Bapak dan Ibu, itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, menurut William Glasser itu ada 5. Ya, kebutuhan dasar kalian. Ada kebutuhan dasar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Sebelum itu, Bapak dan Ibu, kita ini sebagai guru, menurut Ki Hajar Dewantara, siapa Ki Hajar Dewantara Bapak dan Ibu? Bapak pendidikan kita. Menurut beliau kita ini ibarat seorang petani. Nah, anak-anak kita juga seperti itu Bapak dan Ibu. Anak-anak kita ibarat tanaman. Kalau kita petani, tugas seorang petani supaya tanaman itu tumbuh kembang, apa? Kita rawat, kita beri air, kita kasih pupuk, kita aman-amannya kita semua. Begitu juga dengan anak beritik, kita apa kebutuhan dasarnya itu harus terpenuhi Bapak dan Ibu. Jadi anak kita ibarat tanaman juga. Jadi mereka butuh air. Nah, apa kebutuhan itu? Apa saja? Tapi sebelum itu apa dampak kalau seseorang tidak terpenuhi kebutuhannya? Berontak, malas, bahkan ada emosi negatif. Lanjut. Kadang-kadang anak-anak kita juga seperti itu Bapak dan Ibu. Tidak ada kebutuhannya, tidak terpenuhi, kadang-kadang mereka tidak bisa mengutarakannya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ada kebutuhan akan kasih sayang atau love and belonging. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah, apakah itu? Untuk kebutuhan bertahan hidup, ini seperti kebutuhan untuk yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, ya seperti kebutuhan dasar kita. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, anak kita datang ke sekolah, itu kadang-kadang kita nggak tahu mungkin dia
ada rasa hampanya. Nah kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar seperti itu. Ya kenyang nggak? Karena kalau tidak kenyang, berarti ya itu mempengaruhi belajar. Nah kita sebagai guru nggak tahu tiba-tiba menghubungi anak itu. Nah itu, kamu berdiri di sana, itu namanya disiplin negatif. Nah, jadi kita bahas adalah kita harus memiliki disiplin positif. Selanjutnya, kebutuhan akan love and belonging. Apa itu Miss Farida? Love, cinta dan kasih sayang. Kita semua ini Bapak dan Ibu butuh cinta dan kasih sayang. Tidak mungkin tidak butuh. Secuek apapun kita pasti butuh, betul? Ibu-ibu butuh cinta, betul pasti. Ya, secuek apapun anak kita, kadang-kadang anak kita itu butuh kasih sayang. Kadang-kadang kita terlena, lupa kita anak kita butuh hal itu. Kadang-kadang dia pulang rumah nggak diperhatikan Bapak dan Ibu guru, akhirnya dia cari-cari. Dan kita nggak tahu, anak itu nggak rupanya nakal, kita kena nakal. Kita kasih hukuman. Nah inilah yang harus merubah mindset kita sebagai guru. Paham Bapak dan Ibu? Selanjutnya ada kebutuhan akan freedom, kebebasan. Jadi anak kita itu sebenarnya butuh kemerdekaan. Kemerdekaan itu apa? Untuk kebutuhan akan banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik. Iya, jadi kalau anak kita banyak bergerak, memang kebutuhan kita bergerak. Kita anggap itu sesuatu hal yang salah. Selanjutnya, kebutuhan akan fun, kesenangan. Apa itu? Kebutuhan akan mencari kesenangan, bermain. Dan tak mungkin Bapak dan Ibu, anak kita yang tidak memperhatikan waktu kita belajar, seperti kita juga kan, mungkin cara mengajar kita kurang fun, menyenangkan. Kita anggap siswa kita nakal. Ini umum terjadi di sekolah-sekolah. Nah dalam merdeka belajar tidak seperti itu. Kita harus mengetahui ada anak-anak yang butuh kesenangan dalam belajar. Oleh karena itu, ngapain kita Bapak dan Ibu buat strategi pembelajaran yang menarik, media yang menarik dan sebagainya. Selanjutnya kebutuhan akan power. Apa itu? Merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi anak-anak kita ini butuh, kita juga butuh akan kompetensi, pengakuan atas apa yang bisa kita capai. Nah, 5 itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia menurut William Kessler. Mari Bapak dan Ibu kita amati ini sama-sama. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Dinda ini anak kelas 3 SD Bapak dan Ibu. Begitu tiba di rumah pulang sekolah, menangis dia, ngadu sama mamanya. Apa dibilangnya? Iya, saya benci pada ibu dan ibunya, kata bilang sama ibunya mamanya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada di dalam posisi itu dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, ibu guru kalau Dinda bilang ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Kira-kira Dinda butuh ujian perhatian dari kita. Iya, seperti itu jadi. Gitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya kalau Dindanya aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Sebel. Enggak, merasa terhina, berarti dia pengakuan atas kemampuan dia. Nah, enggak diakui. Disebut dengan kebutuhan power. Kalau kita pun enggak diakui sama atas sama kadang-kadang kita merasa iya, seperti itu juga.
Kan ini anak-anak kita ya, keluar kadang-kadang ada siswa itu kan bosan. Itu aja, berarti kebutuhan akan kebebasan dan kesenangan. Bebas sekali ya Pak. Iya, tidak harus bebas sekali. Baik. Oke, kita ini yang bisa tebak nih bagus nih. Berarti IQ-nya mantap. Yes. Bulan, punya bulan. Bagas pergi ke Finlandia, Andi pergi ke Jerman, Cindy pergi ke Malaysia. Maka kita pergi ke mana? Dulunya ini tandanya ini bulan. Bulan, berarti bulan. Januari, Februari, Maret, April itu dulunya. Bagas pergi ke Finlandia. Bagas B. Andi A. Andi pergi ke Jerman. Cindy pergi ke Malaysia. Maka Gita pergi ke Jerman. Kenapa Bu Rita? Kan punya bulan. Kalau bulan itu kan Januari, Februari, Maret, April. Jadinya Jerman tadi si Ani pergi ke Jerman. J itu kan Januari. Sedangkan Bagas itu ke Finlandia. F Februari. Sedangkan Cindy ke Malaysia. Maret. M. Kalau kita itu kalau kita urutkan A, B, C, D, E, F, G. Bulan ke-7 itu adalah bulan Juli. Awalnya itu huruf J. Jadi saya bingung cari nama negara, saya bilang Jerman aja lagi. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Rita. Beri dia. Tepuk tangan saya lagi. Baik Bapak dan Ibu, satu materi tentang keyakinan kelas. Ini mungkin hal baru bagi kita dan belum diterapkan di sekolah kita. Oke, apa itu keyakinan kelas satu sekolah? Ini ilmu baru mungkin ya, Bapak dan Ibu. Mengapa Bapak dan Ibu menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor? Takut ditilang. Untuk keselamatan. Takut ditilang. Ya kadang-kadang Bapak dan Ibu, ini berhubungan dengan keyakinan kelas. Kalau kita naik motor karena takut ditilang, itu sama juga dengan anak-anak kita. Itu takut dihukum Ibu Farida. Takut dihukum oleh sebesar. Nah, di sini seperti itu dalam kita belajar itu perlahan kita kurangkan. Anak takut karena hukum. Nah, yang ini kita buat adalah disiplin positif atau melalui keyakinan kelas. Bagaimana caranya Pak? Bagaimana caranya? Nah, ini nanti mungkin akan dilakukan dengan Ibu Amir, nanti ada bagiannya Pak. Nah, kalau kalian kita menjelaskan Ya. tanpa penjelasan yang Tanpa penjelasan, ya. Jadi, Nah, kami iya, bagaimana caranya? Nanti ada namanya restitusi yang akan dibahas. Restitusi tahu Bapak dan Ibu? Nggak tahu kan? Nanti akan dibahas oleh Ibu Amir. Desi tahu. Nah, Desi tahu. Minasi Baik Bapak dan Ibu, jadi keyakinan kelas itu motif anak itu tertib atau disiplin karena apa? Karena kesadaran diri atau nilai yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Reza. Bukan karena dia takut hukuman, bukan karena ingin dipuji gurunya atau dipuji orang tuanya, tetapi karena kesadaran diri. Jadi faktor dalam diri atau kita sebut dengan internal, bukan eksternal. Nah, mudah-mudahan kita bisa bergeser dari disiplin yang seperti ini ke disiplin yang positif. Oke Bapak dan Ibu. Nah, disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri. Jadi dalam diri anak-anak tanpa hukuman dan hadiah. Bagaimana caranya? Jadi setiap anak berbuat salah itu wajar nggak Bapak dan Ibu? Wajar. Karena kita manusia, menurut kodrat Jauh-Jauh Utara, memang kita ini manusia tempat berbuat salah. Ya salah kita anak berbuat salah langsung kita hukum. Padahal waktu dia belajar berbuat salah, kita marah-marah sama mereka, itu kita sedang
tidak disiplin positif. Dia berbuat salah, kita buat apa? Restitusi nanti, keyakinan kelas. Oke, silakan. Apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kalau peraturan dibuat oleh guru. Kalau keyakinan, iya gitu Bapak dan Ibu. Jadi kedepannya setiap guru harus punya keyakinan kelas. Dibuat oleh siapa? Siswa dan guru. Gak harus dari guru saja. Kedepannya seperti itu. Jadi keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi dibuat oleh guru dan siswa. Selanjutnya, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita kasih dulu pemantik supaya kelas kita nyaman. Bagaimana pada anak-anak kita? Anak-anak, bagaimana supaya kita belajar dengan aman dan tenang? Kita mempersilakan murid-murid memberikan pendapat. Misalnya apa? Supaya kita belajar dengan tenang, kita buat peraturan apa? Jangan ribut. Nah, itu kan peraturan. Jangan ribut, kemudian jangan berjalan-jalan, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian hal itu kita catat. Kita catat di kertas besar. Kemudian kata-kata yang kalimat negatif itu kita rubah ke dalam kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata dilarang buang sampah pada tempatnya. Tapi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya menemukan nilai tadi yang disampaikan oleh Bu Reza. Jadi kalau kita buang sampah, nilai apa itu? Pada tempatnya. Kebersihan. Nah, nilai itulah yang harus disadari siswa. Bukan takut karena dihukuman disetrap oleh guru, tetapi karena sadar akan nilai kebersihan. Selanjutnya, kesepakatan kelas itu tidak boleh banyak. Kira-kira sekitar 3 sampai 7. Selanjutnya kita sepakati dan kita tempelkan di dinding. Baik, selanjutnya. Nah, ini contohnya peraturan kelas Bapak dan Ibu. Ini saya buat contoh saya 10. Jangan berjalan-jalan, mendengarkan guru, hadir. Nah, ini kan peraturan. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, kita buat dulu peraturan dulu. Membuat keyakinan kita buat dulu peraturan. Nah, seperti ini. Yang mana kalimat negatif? Jangan. Ya, jagalah kebersihan. Itu caranya. Sampai sini? Paham Bapak dan Ibu? Hai. Halo. Hai. Oke, Bapak dulu. Kita lanjut. Sudah mulai. Kemudian keyakinan kelas. Setelah ini sudah menjadi kalimat positif semuanya betul ini. Nah, kemudian kita tuliskan 3 atau 4 keyakinan kelas seperti ini. Jangan berjalan-jalan saat belajar. Nilainya adalah kita harus saling hormat dan menghargai. Ini kita lakukan. Mendengarkan guru, berarti kan menghormati juga itu Bapak dan Ibu. Hadir tepat waktu, menghormati juga. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu contoh Bapak dan Ibu. Demikianlah untuk keyakinan kelas dan kebutuhan dasar. Intinya Bapak dan Ibu, keyakinan kelas ini nanti bermanfaat untuk kegiatan restitusi yang akan disampaikan oleh Pak Mer. Nah, dalam kegiatan restitusi nanti tahapan akan dikembalikan kepada keyakinan kelas apa yang kami yakini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin sudah saya serahkan kepada Ibu Amer. Bagus sekali ya penjelasan dari Pak Faisal. Mudah-mudahan
Jadi di sini menurut dosen, seorang pakar ilmuwan dia mengelompokkan menjadi 5. Yang pertama, ada guru itu yang dikatakan sebagai penghukum. Nah, kemudian yang kedua ada guru yang dikatakan sebagai pembuat merasa bersalah. Tentunya antara guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ini itu sifatnya itu apa tuh namanya mereka terhadap siswa? Ya, ingin Ya, dia termasuk identitas yang gagal. kalau misalnya penghukum dan membuat merasa bersalah. Selanjutnya ada guru sebagai teman. Nah, kemudian yang keempat ada guru sebagai pemantau dan yang terakhir guru sebagai manajer. Nah, untuk memahami dari 5 posisi kontrol tadi, Ibu Bapak Ibu juga udah mulai nonton, kita akan melihat video tentang kasus Naren. Ya, pada kasus ini dia terlambat hadir datang ke sekolah itu sekitar 20 menit. Bentar ya, Bu. Yang ajak ayo ayo Cek. Oke ya, karena ada kesalahan teknis, boleh kita manual aja. Nah, kalau ini adalah contoh video yang pada posisi ini nanti gurunya itu bersifat penghukum. Nah, mungkin dari sini nanti Bapak Ibu coba kita introspeksi diri kita refleksi, kira-kira kita pernah nggak melakukannya ya? Oke, yang pertama, silakan Pak Faisal diputar. sering kalau gimana Kira-kira itu mirip dengan siapa? saya paling bisa suara. Oke. Perhatikan kata-katanya ya, Ibu ya.
Oke, posisi penghukum, Bu Reza balik dulu. Tentunya memberikan dampak kepada murid. Nah, dampak yang bisa ditimbulkan itu kan anak bisa dendam kepada guru tanpa kita sadari, mungkin dengan kata-kata yang kasar, perlakuan yang tidak baik. Nah, jadi itu kan kesannya sepihak. Gurunya melepaskan apa yang disampaikan, tapi kita tidak mengerti perasaan anak bagaimana ketika mendengarnya. Nah, kemudian dan yang pasti lagi dampak dari penghukum itu anak-anak akan tidak senang dengan gurunya. Padahal pada saat itu mungkin gurunya bertugas tiket, tapi akan terbawa juga di dalam kondisi kelas ketika mengajar, karena tadi dia menyimpan dendam pada perlakuan gurunya yang terjadi pada sebelumnya. Dan itu adalah posisi kontrol yang pertama. Selanjutnya lanjutkan Bu Reza. Ya, berhubung speakernya tidak jalan, kita buat speaker manual aja. Nah, kalau ini membuat merasa bersalah. Kasusnya masih sama kasus yang ketiga, tapi posisi kontrol gurunya ini berbeda. Bukan menghukum lagi.
Nah, kalau pada kasus ini siapa yang kira-kira yang sering? Oke. Nah, kalau posisi teman ini ternyata sebenarnya belum dianggap sebagai posisi yang ideal juga, Bapak Ibu. Karena dia itu memang bersifat lama dengan murid, dekat dengan murid. Mungkin bukan, kalau ini bisa dicontohkan biasanya sama guru-guru yang muda, misalnya kayak Pak Musa kan, baru tamat kuliah, lebih bersahabat dengan anak-anak biasanya kan. Jadi murid itu merasa aman dan akrab dengan guru, nggak takut dia sama guru. Memang kalau dipikir-pikir bagus, tetapi dampaknya apa? Murid itu akan cenderung ketergantungan. Ketika sekali ditolong, besok ulang lagi. Mungkin kalaupun tingkah kita terlalu berlebihan, dia itu malah menganggap guru itu sama dengan temannya. Kemudian murid itu menjadi tidak mandiri. Kalau misalnya terlalu sering dirangkul sebagai teman. Dan kemudian yang terakhir, murid itu tentunya dia nanti akan pilih-pilih berperilaku baik hanya dengan guru-guru tertentu saja. Jadi sebenarnya posisi teman ini sudah di atas level penghukum dan membuat merasa bersalah. Tapi dia ternyata ada lagi yang sebaiknya lebih baik di atas yang ketiga ini ya. Selanjutnya kita lihat posisi yang keempat, itu ada posisi sebagai pemantau atau monitor. Pemantau atau monitor itu mereka itu lebih mengaitkan dengan perlakuannya dengan konsekuensi. Nah, cara dia berbicara itu suaranya datar, tidak emosional dan juga tidak bersendat gurau, netral. Namun dia di sini mengandalkan data untuk mengontrol murid. Jadi setiap ada kesalahan anak, dia kaitkan dengan tata tertib, kesepakatan sekolah seperti apa. Nah, ternyata posisi pemantau ini juga ada dampaknya. Memang dari segi muridnya dia akan menerima konsekuensi, tetapi dari posisi kontrol memantau ini itu tidak ada nilai kebajikan seperti tadi yang dibahas sama Pak Faisal dan Ibu Reza yang akan dipahami oleh anak. Karena dalam posisi pemantau ini dia anak itu kalau dia bisa melakukan kesalahan, kita tinggal mengaitkannya dengan konsekuensinya. Ini loh nak, kalau kamu nggak buat kayak gini, kamu nggak tahu kan hukumannya. Kalau kamu nanti tidak sesuai dengan sekolah, berarti harus dipangkas. Kalau kamu nggak pangkas, nanti ibu yang pangkas. Jadi kayak gitu kan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada posisi sebagai manajer. Masih dengan kasus yang sama. Bisa diperhatikan kata-kata yang diucapkan oleh ibunya ya.
video yang ke pemantau dan manajer perbedaannya apa Bapak Ibu? Oke, kalau yang pemantau tadi di sana kita tidak menanyakan penyelesaian kepada anak-anak agar hal itu tidak terulang lagi. Tapi kalau pada posisi kontrol manajer ini itu suaranya dan nadanya tetap netral sama seperti pemantau. Kemudian kita di sini mengajukan pertanyaan bermakna kepada murid sehingga mereka dapat mencari lagi bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana supaya besok tidak terulang lagi. Kita mengajak anak-anak untuk sama-sama berpikir. Nah, dampaknya apa? Murid menjadi lebih mandiri, kemudian percaya diri, dan yang paling penting mereka dapat memecahkan masalah dari kesalahan yang dilakukannya. Nah, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol mana yang paling ideal Bapak Ibu? Tergantung situasi. Misalnya Pak Musa, kalau dalam kondisi tertentu kita bisa menerapkan yang seperti apa? Tergantung di posisi. Kalau anak terlambat, dia udah beberapa kali terlambat, itu udah dikasih posisi manajer. Ya. Itu kan melalui posisi manajer kita udah ingatin, kemudian posisi kontrol sudah kita ingatin dan berkelanjutan sehingga dampak-dampak yang telah kita lakukan dan tindakan itu masih belum bisa untuk membuat murid itu datang tepat waktu atau mematuhi peraturan di sekolah, maka hal itu dikembalikan ke anak itu sendiri. Iya, benar sekali ya penjelasan Pak Musa ya. Berarti memang sebenarnya dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol yang paling diharapkan itu adalah posisi kontrol manajer. Tapi memang di sekolah kita tidak bisa bilang selalu manajer, selalu posisi kontrol, tidak mungkin juga. Kita bisa naik turun di sini. Tapi kalau yang paling idealnya itu dia adalah posisi kontrol manajer. Karena kenapa? Dari kelima posisi kontrol ini, kalau di posisi kontrol manajer itu kita mengajak murid untuk mengintrospeksi dan melakukan perbaikan atas kesalahan apa yang dibuat. Nah, kalau dua posisi yang tidak diharapkan kita lakukan itu adalah penghukum dan membuat merasa bersalah ya. Mungkin memang dalam prakteknya akan sulit untuk kita lakukan, tetapi setidaknya kita sudah tahu bagaimana teori yang sebaiknya kita terapkan sebagai seorang guru yang baik ya. Oke, lanjut Pak Wisal. Materi selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Nah, tadi Pak Faisal juga ada menyinggung tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, mungkin tadi cuplikan video kelima itu juga tersirat bagaimana proses melakukan restitusi. Nah, dalam melakukan segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini kaitannya Bapak Ibu, misalnya kita ingin menyelesaikan anak-anak yang bermasalah, ada 3 langkah yang bisa kita jalankan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di tahapan ini kita kalau anak buat salah itu sebaiknya memang tidak langsung kamu lagi salah, tapi kita ajak anak itu duduk bersama kita. Kalau di sekolah kita kan ada aturan membimbing anak itu dari guru mata pelajarannya dulu. Kalau guru mata pelajaran 3 kali tidak berubah, baru kita antarkan ke wali kelas dan seterusnya. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam menstabilkan identitas ini? Kita membuat anak itu dia merasa bahwa tindakan yang dia lakukan itu manusiawi. Kita membuat anak itu merasa posisinya lebih nyaman. Misalnya dengan kata-kata seperti apa yang dapat kita ucapkan lagi Pak Faisal? Lanjut. Ya, misalnya, nah, berbuat salah itu sebenarnya tidak apa-apa loh. Nah, semua orang itu pasti pernah buat salah. Dulu Bu Anda waktu sekolah seperti kalian juga sering terlambat. Bahkan sampai sekarang pun ada juga yang terlambat. Jadi sebenarnya berbuat salah itu memang semua orang buat salah, bukan kamu saja. Dan di sini kenapa Ibu panggil kamu?
stabilkan identitas anak. Karena ada anak-anak yang waktu dipanggil misalkan, ibu itu saya lagi, selalu saya kata, malu saya kata, sini dulu kamu nak, duduk dulu. Nah, itu kita stabilkan dulu identitasnya supaya anak tadi dia dari rasa takut dipanggil, dari rasa tertekan dia lebih stabil, kan? Oke, selanjutnya yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, langkah kedua yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, kita mencari tahu anak itu dia melakukan kesalahan karena apa. Disitulah kita akan mengorek masalah-masalahnya. Kamu tadi buat itu nak, kenapa kamu lakukan itu? Nah, karena dia rasa dalam dirinya sudah stabil, itu kan membuka cerita kepada kita. Tadi bu, saya itu pukul dia karena dia tuh kemarin ejek-ejek saya, misalnya seperti itu. Kenapa dia bisa ejek-ejek kamu? Di situ kita membuka cerita kepada anak dan menggali pada diri anak bagaimana dia cari solusi agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Di tahapan kedua yaitu divalidasi tindakan yang salah. Kita di sana menanyakan alasan dia berbuat salah dan menggali kemampuan pada diri dia untuk mencari kira-kira hal seperti apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, misalnya kamu tentu punya alasan kenapa melakukannya, kan? Kira-kira nak, kamu mau nggak belajar cara lain yang bisa kamu lakukan untuk memenuhi kebutuhan kamu itu sehingga kamu nggak berbuat salah? Nah, kita mengajak dia di situ. Itu di tahapan kedua, ketiga, restitusi. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan kita ceritanya sudah buat keyakinan kelas, sudah ada keyakinan sekolah yang seperti Pak Faisal sampaikan. Di situ kita tanya sama anak. Setelah kita stabilkan dia, kita tanya kesalahan dia, tahapan ketiga kita bertanya, kira-kira nak, dari kesalahan yang kamu buat ini, kesalahan mana ya? Tindakan apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita buat? Misalnya, tadi kasusnya dia terlambat datang ke sekolah. Kan kita ada keyakinan di kelas misalnya disiplin dan tepat waktu, tidak keluar masuk kelas. Nah, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas ya dalam kategori disiplin terhadap waktu. Nah, atau mungkin ada keyakinan-keyakinan kelas yang lainnya. Nah, pertanyaan yang bisa kita tanyakan, nilai apa yang telah kita sepakati nak? Anak, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan yang ketiga, apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kita mengajak anak-anak ketika dia berbuat kesalahan, dia berbuat jahat, kira-kira perasaan dia itu seperti apa sebenarnya? Apakah dia bahagia ketika berbuat seperti itu? Kita mengajak anak-anak untuk berefleksi. Nah, mungkin dalam prakteknya mungkin kita merasa ini akan sulit ya Pak ya, tapi alangkah baiknya pelan-pelan kita mencoba tahapan dari segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah di sekolah. Dan saya rasa kalau misalnya bersama-sama kita menerapkannya, insya Allah tidak ada kasus anak-anak kita itu yang banyak yang sampai ke BK, yang sampai ke kesiswaan. Kalau kita memang dalam tahapannya betul-betul mengarahkan dan membimbing mereka dengan baik. Oke, mungkin penjelasan sudah sangat panjang dan lebar dari kami bertiga. Kira-kira dari Bapak Ibu ada nggak yang mau bertanya? Kita buka sesi diskusi sekitar 5 menit atau 10 menit. Satu saja pertanyaan. Ada? Karena sudah siang. Gimana Bu Lili, ada? Oke, boleh dari Bu Lili. Mikrofon apa enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya nih Bu Akal tentang posisi kontrol dari guru terhadap siswa. Ya, jika ini seandainya ada kita ingin memberikan hukuman kepada siswa dengan hukuman yang positif, itu kira-kira kita posisi sebagai guru itu kontrol yang mana yang bisa kita pegang? Hukuman yang mana? Ya.
Ya, hukuman yang bersifat positif ya. Nah, sebenarnya Bu Lili ya, kalau dari teori ini itu tidak ada cerita hukuman yang bersifat positif. Hukuman itu tetaplah hukuman. Jadi mungkin yang dapat kita lakukan adalah ketika kita tidak bisa mencapai di posisi kontrol guru sebagai manajer, di suatu waktu kita bisa turun sebagai pemantau. Di suatu waktu kita juga bisa turun sebagai teman, tapi diharapkan kita tidak turun di yang penghukum dan pembuat merasa bersalah tadi. Nah itu bisa naik turun, dia boleh tidak apa-apa. Tapi kalau sesuai teori kan memang yang hukuman itu tetap sifatnya itu tetap menimbulkan efek jerah dan jangka panjang pada anak-anak. Contohnya kita sendiri waktu mata sekolah pasti ada hukuman-hukuman yang selalu terkenang sepanjang masa. Walaupun kadang-kadang hukumannya itu bersifat mendidik ya Bu ya, misalnya mungkin tidak hafal surat apa misalnya pada suruh hafal, disuruh hafal 10 ayat, kadang-kadang nggak bisa tambah 30 ayat. Sebenarnya itu positif sebenarnya kan, tapi bisa juga tetap hukuman namanya. Tapi yang namanya kita mungkin bisa mengubah di posisi apa tadi di bawah manajer pemantau. Nah pemantau itu kan dia tadi sifatnya bukan menghukum tapi memberikan konsekuensi dari tindakan yang dia buat. Tapi memang kalau yang paling ideal itu dia di posisi manajer. Mungkin dari Ibu Reza dan Pak Faisal ada yang menambahkan? Sedikit saya tambahkan tentang hukuman. Seperti dibilang oleh Bu Amel, di disiplin positif kita hindari yang namanya hukuman. Minimal kita berikan konsekuensi. Konsekuensi yang diberikan juga harus ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Misalnya pelanggaran siswanya itu tidak mencatat, berarti konsekuensinya mencatat yang ditinggalkan. Seperti itu. Jadi ada kaitannya. Jangan misalnya dia tidak mencatat, hukumannya berlari di lapangan. Itu jauh sekali. Jadi diharapkan konsekuensi yang diberikan itu terkait dengan masalah, terkait dengan materi yang diberikan oleh gurunya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Ada lagi dari Ustaz? Sudah. Oke. Baiklah Bapak Ibu, mungkin pemaparan kita pada hari ini saya rasa cukup panjang dan lebar, tapi mungkin juga belum maksimal apa yang kami sampaikan. Kami berharap di sini dari sedikit yang kami sampaikan, tapi ada beberapa ilmu yang dapat Bapak Ibu serap. Dan saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah sangat mendukung kami dalam menjalankan program pendidikan guru penggerak ini. Dan kiranya dalam menyampaikan materi ini kami ada kesalahan dalam mengucapkan kata dan ada yang merugikan Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, untuk mengakhiri acara ini mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.